Sore lur, ada yang bisa tebak aku di mana? Kali ini aku lagi mampir ke Pulau Rote. Lahan yang kering ini memang jadi ciri khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur lur. Meski lahannya kering, tapi malah cocok ditanami jenis tanaman tertentu, seperti yang sedang aku panen ini. Lur, ini loh yang namanya tanaman wijen. Bagian dari tanaman ini yang biasa dimanfaatkan adalah bagian bijinya. Tanaman semusim ini bisa dipanen setelah 3 bulan dari waktu tanam. Batang-batang tanaman wijen perlu digabung dalam satu ikatan. Tujuannya biar gampang saat tahap merontokkan biji. Biasanya ada sekitar 10 sampai 30 batang tanaman wijen dalam satu ikatan seperti ini lur. Lanjut, jemur batang wijen sampai kering ya lur. Untungnya tanah rote iki lagi puanase pol lur. Jemur 3 hari sudah bisa kering. Nah, ini sudah ada batang wijen yang kering. Tandanya batang wijennya sudah berwarna coklat. Sekarang pukul-pukul batang tanaman wijen yang sudah kering. Tujuannya supaya polong buah pecah dan biji wijennya keluar. Oleh masyarakat desa Owebau Rote Barat Daya, biji wijen biasa disebut lena. Biji wijen ini masih mengandung air. Biasanya akan dijemur lagi supaya benar-benar kering. Biji wijen ini tentu saja bakal aku olah jadi makanan lur. Aku akan olah biji wijen jadi kue khas rote, namanya kue lepa. Nah, kacang tanah ini bisa jadi tambahan bahan lur. Kupas dulu kacang tanahnya yo. Matangkan kacang tanah dengan cara disangrai. Kacang tanah yang disangrai biasanya punya rasa yang gurih lur. Sama seperti kacang tanah, sangrai juga biji wijennya yo. Ambil ini, campur gula air dengan kacang dulu ya. Oh, iya mama. Uniknya kue lepa pakai air lontar sebagai pemanis sekaligus perekat adonan kue lepa. Masak air lontar sampai mendidih dan sedikit kering yo. Nah, sekarang masukkan kacang tanahnya. Biji wijen baru dimasukkan terakhir lur. Sengaja biji wijennya lebih banyak daripada kacang tanah. Ini biar rasa wijennya lebih terasa lur. Terakhir, cetak menjadi bulatan-bulatan kecil. Harus lagi panas saat ngebentuknya. Kalau sudah dingin, adonan bakal mengeras. Buat masyarakat setempat, kue lepa ini biasa jadi bekal untuk melaut dan berkebun. Ada juga yang membawa kue lepa sebagai bekal saat bepergian jauh.
Paduan biji wijen dan kacang tanah ternyata cocok banget di lidahku. Jos gandos. Boleh toh aku bawa kue lepa ini untuk oleh-oleh buat mbokku? Masih di Pulau Rote, tepatnya di Uebau, Kecamatan Rote Baradaya. Masyarakat di sini beternak kerbau bukan cuma untuk diambil dagingnya, tapi juga susunya. Kalau di Sumatera Utara, susu kerbau diolah menjadi susu horbok, dangke di Sulawesi Selatan, serta permen susu kerbau di Sumbawa. Nah, kalau di sini susu kerbau biasa dimasak menjadi susu goreng dan susu kukus. Memerah susu kerbau ternyata lebih sulit dibandingkan dengan sapi loh lur. Apalagi kerbau di perkampungan yang tidak terbiasa dengan orang asing. Biasanya menolak untuk diperah. Sudah banyak. Sudah banyak ini? Ya, sudah. Ayo kita olah. Iya, ya. Sebelum diolah, aku saring susu kerbaunya terlebih dahulu. Tujuannya agar terbebas dari kotoran dan sisa bulu kerbau. Lur, susu kerbau punya kandungan lemak, protein, dan kalsium yang lebih banyak dibandingkan susu sapi. Sebagai bahan tambahan, ada kayu manis yang akan aku parut. Bubuk kayu manis ini akan aku campur ke dalam susu kerbau. Aroma khas kayu manis bukan cuma menambah rasa, tapi juga kesegaran susu iki lur. Jangan lupa aduk sampai tercampur merata yo. Lanjut, masak susu kerbaunya yo lur. Sebagian susu akan aku goreng, sementara sebagian lagi akan dikukus oleh Mama Huberta. Kalau di Sumatera Utara, susu kerbau dikentalkan dengan air perasan daun alo-alo, dan di Enrekang, Sulawesi Selatan menggunakan getah pepaya. Berbeda dengan di Pulau Rote, pengental susunya berupa gula sabu atau gula air yang berasal dari penyadapan pohon lontar. Untuk membantu menghilangkan bau amis susu, aku tambahkan juga gula lempeng. Biasanya 1 liter susu bisa dimasak dengan 10 butir gula lempeng, tapi tergantung selera yo lur. Aduk terus supaya tidak ada bagian gula yang mengendap. Sekitar 10 menit susu goreng sudah jadi. Tandanya susu sudah menggumpal dan warnanya berubah coklat. Sekarang lanjut kita bikin susu kukus. Butuh tambahan jahe dan serai yang diparut yo lur. Masukkan jahe dan serai parut ke dalam susu kerbau yang tadi sudah disisihkan. Campuran ketiga rempah, kayu manis, jahe, dan serai akan membuat susu kukus tambah istimewa. Sama seperti memasak susu goreng, setengah gelas gula air juga ditambahkan sebagai pengental. Lanjut, masukkan adonan susu kukus ke dalam hai atau wadah anyaman daun lontar. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk mengukus susu sampai matang dan mengental. Susu kerbau goreng dan kukus sudah bisa disantap lur. Setelah matang, terlihat yo bedanya. Susu goreng berwarna kecoklatan, sementara susu kukus berwarna putih dengan bagian atas yang berwarna coklat dari kayu manis. Dengan tambahan gula lempeng dan gula air serta kayu manis membuat rasa susu goreng semakin lezat.
Kalau untuk susu kerbau kukus, terasa lebih segar karena ada tambahan serai dan jahe parut. Benar-benar masakan istimewa, Lur. Cara baru dan unik dalam menikmati susu kerbau. Jos gandos.